Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Bayangkan seorang perempuan yang lahir dari keluarga yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Ayahnya adalah Abu Lahab. Namanya bahkan diabadikan dalam Al-Quran sebagai salah satu penentang Rasulullah SAW. Tetapi putrinya justru mengambil jalan yang berbeda. Ia memilih Islam. Ia meninggalkan Mekah dan berhijrah ke Madinah sebagai seorang muslimah. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana seorang putri Abu Lahab bisa berakhir menjadi sahabiah? Apakah ia tetap dianggap bersalah karena ayahnya? Dan bagaimana sebenarnya kehidupan Durrah setelah memilih jalan Islam? Kisah ini menarik bukan karena kita sedang mencari-cari drama dalam kehidupan seorang sahabiah. Justru sebaliknya, kita akan melihat bagaimana Islam menilai seseorang bukan berdasarkan siapa ayahnya, tetapi berdasarkan iman dan amalnya sendiri. Inilah kisah Durrah binti Abu Lahab, sebuah kisah tentang seorang perempuan yang lahir di rumah yang salah arah, tetapi memilih jalan yang benar. Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Putri Abu Lahab. Mekah mengenal keluarga Abdul Muthalib sebagai salah satu keluarga terhormat Quraisy. Dari keluarga inilah lahir Abdullah, ayah Rasulullah SAW. Dari keluarga yang sama pula lahir seorang laki-laki yang kelak justru menjadi salah satu musuh paling keras Rasulullah. Namanya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Orang-orang Quraisy lebih mengenalnya dengan nama Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman Rasulullah SAW. Ia adalah saudara Abdullah, ayah Rasulullah. Dan Abu Lahab memiliki seorang putri bernama Durrah. Jadi, sejak lahir, Durrah sebenarnya berada sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Dari sisi hubungan keluarga, Rasulullah adalah sepupunya. Tetapi hubungan darah itu tidak selalu membuat seseorang berjalan di jalan yang sama. Ketika Rasulullah SAW mulai menyerukan tauhid di Mekah, Abu Lahab justru berdiri di barisan orang-orang yang menentangnya. Al-Quran kemudian mengabadikan sikap Abu Lahab itu dalam surat Al-Masad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia." Ayat ini bukan sekedar menceritakan seorang laki-laki dari Quraisy. Nama Abu Lahab menjadi bagian dari sejarah dakwah Rasulullah karena penentangannya begitu keras. Istrinya pun ikut disebut dalam surat yang sama. Ia adalah Arwa binti Harb, yang lebih dikenal dengan kunyah Ummu Jamil. Dengan demikian, Durrah tumbuh di sebuah keluarga Quraisy yang memiliki kedudukan kuat di Mekah. Dari ayahnya ia berasal dari Bani Hashim. Dari ibunya, ia terhubung dengan keluarga Bani Umayyah. Namun kehidupan Durrah sendiri tidak banyak diceritakan oleh sumber-sumber awal sejarah. Kita tidak menemukan riwayat kuat yang menjelaskan secara rinci seperti apa masa kecilnya, bagaimana kesehariannya di rumah Abu Lahab, atau percakapan-percakapan yang pernah terjadi antara Durrah dengan ayahnya. Dan bagian ini penting, karena ketika sumber tidak menceritakan sesuatu, kita tidak perlu mengisinya dengan cerita buatan. Yang dapat dipastikan adalah Durrah adalah putri Abu Lahab dan bagian dari keluarga Quraisy yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW secara nasab. Ia hidup di Mekah ketika dakwah Islam mulai mengguncang masyarakat Quraisy. Di satu sisi, ada Rasulullah yang mengajak manusia meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada Allah. Di sisi lain, ada Abu Lahab yang menentangnya. Keduanya masih satu keluarga, bahkan hubungan mereka sangat dekat. Namun ketika menyangkut iman, hubungan darah tidak lagi menjadi ukuran. Itulah keadaan keluarga tempat Durrah berada. Ia bukan anak dari orang biasa. Ia adalah anak seorang tokoh Quraisy. Ia juga bukan berasal dari keluarga yang jauh dari Rasulullah.
tetapi ayahnya sendiri tercatat dalam Al-Quran sebagai salah satu orang yang menentang beliau. Di tengah keadaan seperti itulah Durrah menjalani masa mudanya. Ketika Durrah memilih jalan yang berbeda. Dakwah Rasulullah SAW terus berkembang di Mekah. Orang-orang yang menerima Islam harus siap menghadapi tekanan. Sebagian disiksa, sebagian dikucilkan, dan sebagian memilih meninggalkan Mekah demi mempertahankan iman. Di tengah keadaan seperti itulah, Durrah mengambil keputusan yang tidak ringan. Ia masuk Islam. Keputusan itu membuat jalan hidupnya berbeda dari lingkungan tempat ia dibesarkan. Ayahnya adalah Abu Lahab, tetapi Durrah tidak mengikuti jalan ayahnya. Sumber-sumber biografi sahabat menyebut dengan jelas bahwa Durrah binti Abu Lahab telah masuk Islam dan kemudian berhijrah ke Madinah. Ibnu Hajar juga mencatatnya sebagai seorang perempuan dari Bani Hashim yang menjadi muslimah dan termasuk orang yang berhijrah. Tidak banyak riwayat kuat yang menceritakan bagaimana tepatnya Durrah mengucapkan syahadat atau siapa yang pertama kali membimbingnya kepada Islam. Karena itu, kita tidak perlu membuat percakapan yang tidak pernah diriwayatkan. Yang penting adalah keputusan akhirnya. Durrah memilih Islam. Kemudian datang fase yang lebih berat, yaitu hijrah. Madinah bukan sekedar tempat baru. Bagi kaum muslimin Mekah, hijrah berarti meninggalkan tanah kelahiran, keluarga, rumah, dan kehidupan yang selama ini dikenal. Durrah pun meninggalkan Mekah dan menuju Madinah. Tentang kedatangannya di Madinah terdapat riwayat yang lebih rinci. Riwayat tersebut menyebut bahwa Durrah datang sebagai seorang muhajirah dan tinggal di rumah Rafi bin Al-Mu'alla. Namun, riwayat ini tidak bisa kita perlakukan sebagai hadis sahih tanpa catatan. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa jalur riwayat tersebut melalui Abdurrahman bin Bishr, seorang perawi yang dinilai lemah. Maka, kita cukup mengambil bagian yang didukung oleh sumber-sumber biografi, yaitu Durrah benar-benar dikenal sebagai muslimah yang berhijrah ke Madinah. Disitulah satu babak besar dalam hidupnya berakhir. Mekah telah ia tinggalkan. Sekarang ia berada di Madinah, di tengah masyarakat muslim yang sedang membangun kehidupan baru bersama Rasulullah SAW. Namun, Durrah belum mengetahui bahwa kepindahannya ke Madinah tidak berarti semua masalah telah selesai. Nama yang sejak awal melekat pada dirinya adalah nama ayahnya, Durrah binti Abu Lahab. Dan di Madinah, nama itu akan kembali disebut. Tetapi kali ini bukan sebagai sekedar nasab. Nama itu akan menjadi alasan sebagian orang menyakitinya. Dan ketika hal itu terjadi, Durrah akan mencari Rasulullah SAW. Ketika nama Abu Lahab menjadi ujian. Madinah menjadi tempat baru bagi Durrah, tetapi ada satu hal yang tidak bisa ia tinggalkan ketika meninggalkan Mekah. Namanya tetap membawa nama ayahnya, Durrah binti Abu Lahab. Disinilah kisahnya menjadi menarik. Ada sebuah riwayat yang sangat terkenal tentang Durrah setelah ia berada di Madinah. Dikisahkan bahwa ketika Durrah datang sebagai seorang muhajirah, ia tinggal di rumah Rafi bin Al-Mu'alla dari Bani Zuraik. Beberapa perempuan dari Bani Zuraik kemudian berbicara kepadanya. Mereka mengingatkannya kepada ayahnya. Engkau adalah putri Abu Lahab yang Allah firmankan tentangnya. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasalah dia. Lalu apa gunanya hijrahmu? Durrah kemudian datang kepada Rasulullah SAW dan mengadukan perkataan mereka. Dalam riwayat tersebut, Rasulullah menenangkannya. Setelah itu, beliau keluar untuk sholat zuhur. Seusai sholat, beliau naik ke mimbar dan berbicara kepada orang-orang tentang gangguan yang menimpa keluarganya. Kisah ini memang terdapat dalam beberapa kitab hadis dan sejarah, termasuk Muskil Al-Atsar, Al-Ahad wa Al-Masani, dan Usud Al-Ghabah. Tetapi disinilah kita harus berhenti sejenak. Riwayat ini tidak kuat.
Ibnu Abi Hatim menukil bahwa ayahnya, Abu Hatim Ar-Razi, menilai hadis tersebut tidak sahih. Ibnu Hajar juga menjelaskan kelemahan pada jalur periwayatannya. Maka, kisah tersebut tidak dapat kita ceritakan dengan gaya seolah-olah seluruh percakapan itu pasti terjadi. Tetapi, ada sesuatu yang memang jelas dari sumber-sumber biografi. Durrah adalah seorang muslimah dari Bani Hashim, seorang muhajirah, dan ia memiliki hubungan yang dekat dengan Rasulullah SAW. Bahkan, Durrah sendiri meriwayatkan sebuah peristiwa ketika ia berada bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Pada suatu ketika, Rasulullah SAW datang. Beliau meminta air untuk berwudu. Durrah dan Sayyidah Aisyah segera mengambil wadah air itu. Durrah kemudian memberikan wadah tersebut kepada Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang dicatat oleh Imam Ahmad, Rasulullah memandang Durrah dan bersabda, "Engkau dariku dan aku darimu." Riwayat itu juga memuat pembicaraan Rasulullah tentang siapa manusia terbaik. Beliau menyebut orang-orang yang paling baik adalah mereka yang paling memahami agama, paling bertakwa, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dan menyambung hubungan kekerabatan. Peristiwa ini penting karena menunjukkan sesuatu yang sering hilang ketika kisah Durrah diceritakan. Durrah bukan sekedar anak Abu Lahab. Ia adalah seorang perempuan yang kemudian hidup sebagai muslimah dan memiliki kedudukan dalam keluarga Rasulullah. Karena itu, ketika berbicara tentang ujian yang dialaminya, kita harus membedakan antara riwayat yang masyhur dan riwayat yang kuat. Kisah perempuan-perempuan Bani Zurek yang mencela Durrah memang populer dalam kitab-kitab sirah dan biografi, tetapi sanadnya bermasalah. Sedangkan hubungan Durrah dengan Rasulullah dan keberadaannya sebagai seorang muslimah yang berhijrah tercatat dalam sumber-sumber biografi yang lebih luas. Ibnu Hajar memasukkan Durrah dalam daftar sahabat perempuan dan menyebut ia masuk Islam serta berhijrah. Dengan demikian, kita tidak perlu membangun kisah Durrah di atas dialog yang sanadnya tidak kokoh. Yang lebih penting adalah melihat perubahan posisi Durrah. Dahulu, ia dikenal karena keluarganya. Kini, ia dikenal karena pilihannya sendiri. Dan Rasulullah SAW tidak mengajarkan bahwa seorang muslim harus menanggung dosa orang lain hanya karena hubungan darah. Allah sendiri telah menetapkan, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Itulah prinsip yang menjadi pembatas ketika kita membicarakan Durrah. Ayahnya mempunyai amalnya sendiri, Durrah mempunyai amalnya sendiri. Nasab mereka memang sama, tetapi pertanggungjawaban di hadapan Allah tidak diwariskan. Setelah melewati fase ini, kehidupan Durrah memasuki babak yang berbeda. Ia tidak lagi hanya muncul dalam riwayat karena persoalan nama ayahnya. Kehidupan Durrah sebagai istri dan ibu. Setelah melewati masa-masa awal sebagai seorang muslimah di Madinah, kehidupan Durrah berjalan ke fase yang lebih tenang. Ia kemudian berkeluarga. Namun, ketika kita membuka kitab-kitab biografi, ada satu hal yang langsung terlihat, yaitu nama suaminya tidak disebut dengan satu versi yang sama. Ibnu Abdul Bar menyebut Durrah pernah menjadi istri Al-Harits bin Naufal bin Al-Harits bin Abdul Muthalib. Dari pernikahan itulah disebutkan bahwa Durrah memiliki anak, di antaranya Uqbah dan Al-Walid. Sementara Ibnu Sa'ad memberikan keterangan berbeda. Menurut riwayat yang dinukilnya, Durrah menikah dengan Al-Harits bin Amir bin Naufal bin Abdul Manaf. Dan dari pernikahan itu lahir Al-Walid, Abu Al-Hasan, dan Muslim. Ibnu Hajar mencatat kedua versi tersebut dalam Al-Isabah. Karena adanya perbedaan ini, kita tidak boleh memilih salah satu versi lalu menceritakannya seolah-olah tidak ada perbedaan sumber. Yang dapat kita katakan dengan aman adalah bahwa Durrah menjalani kehidupan sebagai seorang istri dan ibu dalam masyarakat muslim. Ada pula keterangan lain yang menyebut bahwa setelah suaminya meninggal, Durrah menikah dengan Dihyah Al-Kalbi. Tetapi sekali lagi, keterangan mengenai urutan pernikahan Durrah
juga tidak sembarangan dalam kitab-kitab biografi. Ibnu Hajar menyebutnya sebagai salah satu pendapat. Sementara ia juga menukil kemungkinan pernikahan dengan Zaid bin Haritsah sebelum pernikahan lainnya. Karena itu, bagian kehidupan keluarga Durrah tidak bisa dibangun seperti kisah novel. Tidak ada riwayat kuat yang menceritakan bagaimana ia menjalani pagi bersama anak-anaknya, bagaimana percakapannya dengan suaminya, atau bagaimana suasana rumah tangganya. Kalau kita mengisi bagian itu dengan dialog buatan, ceritanya memang akan terasa hidup. Tetapi, kita justru akan kehilangan sesuatu yang lebih penting, yaitu kejujuran sejarah. Ada satu riwayat yang memberi kita gambaran bahwa Durrah bukan hanya tercatat sebagai seorang perempuan dari keluarga Rasulullah. Ia juga meriwayatkan sesuatu dari beliau. Dalam salah satu riwayat, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah. Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling baik?" Jawaban beliau bukan tentang keturunan, kekayaan, atau kedudukan. Beliau menjawab bahwa manusia terbaik adalah orang yang paling banyak membaca Al-Quran, paling bertakwa, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dan paling menjaga hubungan kekerabatan. Riwayat tersebut disampaikan melalui Durrah dan dicatat oleh para ahli hadis dalam kitab-kitab mereka. Disinilah kita bisa melihat kehidupan Durrah dari sisi yang berbeda. Ia bukan hanya seorang putri dari keluarga yang sangat terkenal. Ia menjadi bagian dari generasi Muslim yang membawa dan meriwayatkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pesan yang ia riwayatkan itu sangat sesuai dengan perjalanan hidupnya sendiri. Sebab sejak awal, persoalan Durrah bukan soal apakah ia memiliki nasab yang mulia. Ia memang memiliki nasab, tetapi nasab saja tidak cukup. Yang menjadi ukuran adalah ketakwaan, amal, amar ma'ruf nahi mungkar, dan menjaga hubungan kekerabatan. Itulah pesan yang dinukil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Durrah. Kehidupan keluarganya sendiri kemudian berjalan di tengah masyarakat Muslim Madinah. Jejak terakhir Durrah. Setelah menjalani kehidupan sebagai seorang muslimah, seorang muhajirah, seorang istri, seorang ibu, dan seorang yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nama Durrah perlahan semakin jarang muncul dalam catatan sejarah. Bukan karena ia tidak memiliki arti, tetapi karena tidak semua kehidupan para sahabat dicatat secara panjang oleh para ulama sejarah. Tentang tahun wafat Durrah, sumber-sumber yang dapat dijadikan pegangan tidak memberikan keterangan yang tegas. Ada sumber belakangan yang menyebut ia wafat sekitar tahun 20 Hijriyah pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun keterangan tersebut tidak cukup kuat untuk kita tetapkan sebagai fakta pasti. Karena itu, yang lebih aman adalah mengatakan bahwa tahun wafat Durrah tidak diketahui secara pasti. Dan disinilah kita harus berhenti. Tidak ada riwayat kuat yang menceritakan siapa yang berada di sampingnya ketika ia meninggal. Tidak ada riwayat yang kuat yang menggambarkan percakapan terakhirnya. Tidak ada pula keterangan yang cukup kuat untuk memastikan di mana ia dimakamkan. Maka, kita tidak akan membuat cerita tentang sesuatu yang tidak diriwayatkan. Yang masih tertinggal dari Durrah justru adalah beberapa jejak yang lebih penting. Salah satunya adalah riwayat yang ia sampaikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat yang dicatat oleh Imam Ahmad, Durrah menceritakan ketika ia berada bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah datang dan meminta air untuk berwudu. Durrah dan Sayyidah Aisyah segera mengambil wadah air. Durrah berhasil mengambilnya terlebih dahulu. Kemudian Rasulullah memandang kepadanya dan bersabda, "Engkau dariku dan aku darimu." Kalimat itu singkat, tetapi ia menunjukkan bahwa hubungan Durrah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti pada hubungan nasab. Ia menjadi seorang muslimah yang hidup dekat dengan lingkungan Nabi dan meriwayatkan sesuatu dari beliau. Dalam riwayat lain, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling baik?"
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa manusia terbaik adalah orang yang paling baik dalam membaca Al-Quran, yang paling bertakwa, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dan menyambung hubungan kekerabatan. Riwayat ini juga dinukil dari Durrah. Perjalanan Durrah akhirnya meninggalkan satu pelajaran yang sangat jelas. Ia lahir sebagai putri Abu Lahab. Ayahnya adalah orang yang namanya diabadikan dalam surat Al-Masad karena penentangannya terhadap Rasulullah. Tetapi Durrah tidak mewarisi kekufuran ayahnya. Ia memilih Islam, ia memilih berhijrah, dan ia menjalani kehidupan sebagai seorang muslimah. Disinilah kita memahami bahwa nasab tidak pernah menjadi jaminan keselamatan seseorang. Abu Lahab memiliki hubungan darah yang sangat dekat dengan Rasulullah, tetapi hubungan itu tidak menyelamatkannya. Sebaliknya, Durrah memiliki hubungan darah yang sama, tetapi ia memilih jalan iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." Quran Surat Al-An'am ayat 164. Maka Durrah tidak dihukum karena dosa ayahnya. Ia dinilai berdasarkan pilihan dan amalnya sendiri. Dan mungkin justru itu inti dari kisahnya. Seseorang bisa lahir di keluarga yang baik, tetapi tetap harus memilih kebenaran. Seseorang juga bisa lahir di keluarga yang menentang kebenaran, tetapi Allah tetap memberinya jalan menuju iman. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.